sebutkan saja ya. Secara umum judul dari kegiatan ini adalah praktik baik pembelajaran inovatif menggunakan Canva for Education. Ya. Judul ini nanti karya saya itu berbentuk e-book ya. Multimedia pembelajaran interaktif ya. Secara umum judulnya adalah, secara khusus judulnya pendekatan STEAM dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ya. Nama saya tertera di belakang. Mengapa saya mengambil judul ini ya? Yang pertama, belajar sejarah bukan hanya tentang peristiwa politik, pemerintahan, dan ekonomi ya. Selama ini mungkin bisa ditanyakan pada Bapak Ibu guru sejarah atau pada anak-anak, rata-rata yang dipelajari ya tentang masalah politik, pemerintahan, dan ekonomi. Iya, masih salah nulis karena ini juga baru dibuat tadi malam Bapak Ibu ya, karena harus kejar-kejaran dengan tugas lain gitu. Baik, yang kedua, masih sedikit pembelajaran sejarah di SMA yang mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hilang lagi dan teknologinya. Yang ketiga, tidak bisa dipungkiri peradaban manusia sejak zaman purba ya, sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang dikuasai oleh manusia dalam menghadapi tantangan alam maupun tantangan dari kelompok manusia yang lainnya. Yang keempat, diharapkan peserta didik mencintai, harus laporkan ke panitia. Yang kelima, dalam proses pembelajaran kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dimulai dari pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan STEM. Bukan hanya sejarah, semua mata pelajaran bisa ya. Saya kira bisa, mungkin bahasa Indonesia juga bisa. Dicoba dicari saja nanti materi yang kira-kira bisa dengan pendekatan STEM ini. Ya, STEM merupakan singkatan dari science, bahasa kitanya science ya, kemudian teknologi, ya, engineering, art, dan math, matematika. Science ya berhubungan dengan pengetahuan. Nah, karena materi saya ini tentang Candi Borobudur, berarti tentang pengertian Candi Borobudur atau secara umum candi. Apa itu candi? Ya, kemudian yang kedua, teknologi. Nah, ini berhubungan dengan bahan dan alat yang digunakan. Alat dan bahan apa yang digunakan dalam pembuatan candi. Kemudian teknik. Nah, ini teknik atau engineering. Nah, itu bagaimana pada masa lalu candi dibuat. Ya. Berikutnya adalah matematika. Nah, pengetahuan matematika yang diimplementasikan dalam pembuatan atau pembangunan Candi Borobudur. Ya, seperti apa gitu ya. Matematika apa? Nah, berikutnya bagaimana pendekatan STEM menghasilkan kondisi pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, menggunakan platform atau aplikasi pembelajaran. Canva for Education adalah salah satu platform pembelajaran. Yang kedua, platform aplikasi pembelajaran yang saya gunakan dalam pembuatan e-book ini adalah Canva for Education untuk pembuatan e-game dan e-book. Ya. Untuk e-book ini kami memadukan dengan Enzim Flipbook. Ya, ada di dalam sudah terintegrasi di Canva for Education-nya ya. Kemudian Google Form saya manfaatkan untuk bagian pertanyaan pemantik ya, ada pertanyaan pemantik yang harus diisi oleh peserta didik ya. Kemudian Wordwall, ini adalah aplikasi untuk pembuatan kuis atau game ya. Nanti ada bedanya Bapak Ibu edu game dengan game. Kalau game mungkin hanya kuis saja, kalau edu game game-nya ada, tapi kalau saya mengambilnya ketika anak menjawab salah, maka akan ditampilkan materi dari jawaban yang salah tersebut ya. Dan disitulah edukasinya ya. Maka namanya edu game ya. Kemudian ya, nah apa sih hubungannya dengan kurikulum merdeka? Bahwa
kita tidak bisa memungkiri kodrat zaman. Ya, zaman sekarang berubah dari zaman manual ke zaman digital. Maka pembelajaran pun ya harus memanfaatkan teknologi digital tersebut. Kita biasa mengenalnya TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi, berupa aplikasi atau platform pembelajaran yang harus kita gunakan, seperti yang tadi diuraikan dari yang saya pakai. Yang kedua, dalam kurikulum Merdeka kita harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, e-book saya ini juga di sana menggambarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu diimplementasikan pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang pertama tentang konten, isi dari materinya, ya. Kemudian proses belajar dari pembelajaran dari materi tersebut, ya, artinya nanti kita akan mengikuti pada bagian nomor 3 dan keempat di bawahnya, ya. Nanti mudah-mudahan ketika nomor 4 dan nomor 3 dan nomor 4 Bapak Ibu paham apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Kemudian produk hasil dari proses pembelajaran yang kita harapkan itu apa, ya. Oke. Yang ketiga, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi kita tidak boleh mengabaikan kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar dari siswa kita atau murid kita. Nah, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, Bapak Ibu, konten, kita kembali ke nomor 2, konten, dan itu berhubungan dengan gaya belajar. Isi dari materi tersebut disesuaikan dengan gaya belajar anak. Kalau misalnya gaya belajar anak itu adalah visual, maka isi materi kita, nah, yang bisa kita tampilkan itu dalam bentuk gambar, foto, ataupun video, ya. Kemudian untuk yang auditory, biasanya misalnya kita memanfaatkan aplikasi podcast. Yang manual, auditory ini kita bisa melakukannya dengan cara pemaparan materi di depan kelas, ceramah, semacam itu. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid yang auditory ini berdasarkan pendengaran, ya. Maksudnya lebih menonjolnya gampang menerima mata pelajaran dengan cara mendengar, ya. Kemudian kinestetik. Nah, ini biasanya ada, kalau mungkin di saya ada bahan, ya, yang bisa mewakili bagaimana tumpukan batu itu disusun dengan menggunakan sistem interlock atau sistem kuncian antar batu. Ya, nanti Bapak Ibu ini bendanya yang akan saya peragakan gitu ya, untuk yang kinestetik, ya, karena kita juga ya tidak boleh mengabaikan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya tampilan karya saya, ya. E-book ini, ya, ini tampilan awal, ya, dalam bentuk PDF, ya. Saya tampilkan judulnya, kemudian tujuan dan panduan cara menggunakan e-book, ya. Nah, untuk masuk ini kita pada bagian panah hijau, ya. Saya menggunakan bahasa anak muda, mulai belajar yuk, atau anak-anak kita, ya. Tapi ternyata tidak diperhatikan juga gitu ya, mungkin dipahami lah, mulai, ya. Biasa kadang-kadang antara tangan dengan pemikiran itu loncat-loncat. Bentar ya Bapak Ibu, agak lama itu karena memang laptopnya sudah mulai lemot. Saya
untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang kinestetik, yang dia gaya belajarnya kinestetik mungkin bisa langsung maju ke depan ya. Kalau yang auditori dengan yang visual mungkin dia tidak akan mau maju ke depan untuk mempraktekannya ya. Seperti ini kuncian batu pada Candi Borobudur yang berhasil menyusun batuan yang sangat kokoh dari sekitar abad ke-8 sampai dengan zaman sekarang ini ya. Bentuk sistem kunciannya banyak Bapak Ibu ya, bukan seperti yang dua saja tadi saya contohkan ya. Nah berikutnya Bapak Ibu, ini unsur seninya di dalam Candi Borobudur itu terdapat mengagumkan. Candi Borobudur sebuah bangunan yang sangat luar biasa yang pernah menjadi 7 keajaiban dunia. Nah unsur matematikanya ya itu terutama pada geometri. Yang pertama geometri fraktal. Jangan ditanya detail tentang geometri fraktal ke saya Bapak Ibu ya, karena kemungkinan saya tidak akan bisa ya. Nah yang memenuhi perbandingan 9, 6, dan 4 ini Bapak Ibu ya, ini adalah perbandingan ya, perbandingan geometri fraktal ya. Di karya leluhur bangsa Indonesia yang menganut sistem geometri fraktal yang lain itu contohnya adalah batik dengan pilin-pilinnya itu ya. Kemudian juga tampak jelas bahwa dalam Candi Borobudur itu batu-batu yang nah ini ternyata salah. Iya. Nah ketika salah kita dipandu untuk melakukan klik next. Nah di sini Bapak Ibu, ini ya kenapa sih kita salah? Nah ini jawabannya ya. Nah kemudian kita dipandu untuk next lagi ya, ternyata kita diarahkan ke nomor berikutnya. Kalau misalnya nomor ini kita bisa menjawab, misalnya berdasarkan sumber kitab kuno menyebutkan bentuk awal candi adalah ya, Bapak Ibu ini salah menulis ini, seharusnya di sini ya. Nah kita jawab yang benar ya Bapak Ibu ya, yang benar itu adalah gapura. Nah maka hasilnya seperti ini, jawaban benar. Dan kemudian kita klik next, kita dipandu ke nomor yang belum diisi ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, dan ini halaman terakhir Bapak Ibu. Paparan saya mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa ya paling tidak gayanya menginspirasi Ibu Bapak untuk mengaplikasikan pembelajaran dengan menggunakan platform pembelajaran atau aplikasi digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Asep Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu